Video ini merupakan lanjutan dari seri sebelumnya, abad kedua Masehi, yaitu rentang waktu antara tahun 100 hingga 200 Masehi. Mari kita belajar bersama, kejadian apa lagi yang telah terjadi pada abad kedua Masehi. Pandemi wabah Galenica atau wabah Antonius tahun 165 sampai 180 Masehi. Wabah Galenica atau wabah Antonius adalah sebuah wabah penyakit yang terjadi selama masa pemerintahan Kaisar Marcus Aurelius dari tahun 165 hingga 180 Masehi. Wabah ini dinamakan demikian karena banyak deskripsi tentang penyakit ini berasal dari tulisan Galen, seorang dokter terkenal pada masa itu. Wabah ini merupakan pandemi yang melanda Kekaisaran Romawi pada masa itu dan menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Mesir, Yunani, Italia, dan wilayah-wilayah lainnya. Wabah ini diyakini merupakan pandemi cacar, meskipun beberapa ahli sejarah medis juga mengaitkannya dengan penyakit lain, seperti campak atau flu. Wabah ini menyebabkan banyak kematian di seluruh kekaisaran dan mengakibatkan keruntuhan sistem kesehatan Romawi pada saat itu. Marcus Aurelius sendiri juga terkena wabah ini, meskipun ia berhasil sembuh. Wabah ini juga diperparah oleh kondisi kesehatan yang buruk di banyak wilayah kekaisaran, termasuk kepadatan penduduk yang tinggi di kota-kota besar dan kurangnya sanitasi yang baik. Wabah Galenica merupakan salah satu dari beberapa wabah yang melanda Kekaisaran Romawi pada abad kedua Masehi dan berkontribusi pada penurunan jumlah penduduk dan keruntuhan struktur sosial pada masa itu. Wabah ini juga menyoroti pentingnya sanitasi, kesehatan masyarakat, dan penanggulangan penyakit dalam sejarah kesehatan manusia. Kepemimpinan Commodus 180 hingga 192 Masehi. Kaisar Commodus, Marcus Aurelius Commodus Antonius Augustus, yang memerintah dari tahun 180 Masehi hingga 192 Masehi, adalah salah satu kaisar Romawi yang paling kontroversial dalam sejarah. Dia merupakan putra dari penerus Marcus Aurelius dan diangkat sebagai kaisar setelah kematian ayahnya. Kepemimpinan Commodus dicirikan oleh keputusan-keputusan yang otoriter, eksentrik, dan seringkali brutal. Dia dikenal karena gaya hidup yang mewah dan dekaden, serta obsesinya dengan gladiator dan olahraga arena. Ia sering tampil sebagai gladiator sendiri, bahkan menyamar sebagai dewa-dewa dalam pertarungan gladiator. Salah satu keputusan kontroversialnya adalah mengklaim dirinya sebagai Hercules Romawi, dengan mengklaim bahwa ia adalah reinkarnasi dari dewa Hercules. Dia juga melakukan kebijakan yang merugikan, seperti membunuh dan mengasingkan senator-senator yang menentangnya, serta mengeluarkan uang kekaisaran dengan boros. Kepemimpinan Commodus semakin terkontaminasi oleh pengaruh para penasihatnya yang korup, termasuk Marcia, selirnya, dan Cleander, jenderalnya yang korup. Pada akhir pemerintahannya, ketidaktahuan dan korupsinya telah memicu ketidakpuasan di kalangan elit dan rakyat biasa. Pada tahun 192 Masehi, plot untuk membunuhnya berhasil dilaksanakan, dan Commodus tewas. Kematian Commodus menandai akhir dari dinasti Antonius dan memulai periode kekacauan yang dikenal sebagai krisis abad ketiga dalam sejarah Romawi. Commodus dikenang sebagai contoh kegagalan kepemimpinan dan keberuntungan yang buruk, yang mengakhiri masa damai dan kemakmuran yang dikenal sebagai zaman kejayaan Romawi. Pemerintahan Septimius Severus dan Caracalla tahun 193 hingga 211 Masehi. Septimius Severus adalah seorang kaisar Romawi yang memerintah dari tahun 193 Masehi hingga 211 Masehi. Ia merupakan kaisar pertama dari dinasti Severan yang mengakhiri periode krisis politik dan memulai periode stabilisasi dan pemulihan dalam sejarah Romawi. Pemerintahan Septimius Severus adalah periode yang menarik dalam sejarah Romawi, ditandai oleh stabilitas relatif dan ekspansi kekaisaran. Berikut adalah beberapa poin utama tentang pemerintahannya. Pemulihan stabilitas. Septimius Severus mengambil alih kekaisaran dalam periode kekacauan politik setelah kematian Pertinax yang menggantikan Commodus dan menjadi kaisar Romawi secara singkat. Severus berhasil memulihkan stabilitas dan otoritas kekaisaran dengan tegas, menghadapi pemberontakan dan mengkonsolidasikan kekuasaannya. Reformasi militer. Severus melakukan reformasi militer penting.
termasuk memperkuat kekuatan prajurit dan memberikan imbalan yang lebih baik kepada pasukan. Ini membantu meningkatkan disiplin dan kinerja militer kekaisaran. Ekspansi kekaisaran. Di bawah pemerintahan Severus, Kekaisaran Romawi mengalami ekspansi wilayah yang signifikan. Kegiatan militer yang sukses memperluas kekaisarannya ke wilayah-wilayah seperti Mesir, Arab, dan Britania. Memerintah bersama dengan Caracalla. Caracalla diangkat sebagai kaisar bersama dengan ayahnya pada tahun 198 Masehi. Meskipun Caracalla masih muda saat itu, pemerintahan bersama ini menandai niat Severus untuk memastikan dinasti keluarganya dalam pemerintahan Romawi. Kebijakan sosial. Caracalla dikenal karena memberikan kewarganegaraan Romawi kepada semua orang bebas di kekaisaran, tidak peduli dari mana asal mereka. Pada tahun 212 Masehi melalui Undang-Undang Konstitusi Antoniniana. Meskipun ada berbagai motif di balik keputusan ini, termasuk keuangan dan militer, langkah ini juga dianggap sebagai langkah penting menuju integrasi sosial dalam kekaisaran. Perang Saudara. Setelah kematian Severus pada tahun 211 Masehi, Caracalla menjadi kaisar tunggal. Namun hubungannya dengan saudara-saudaranya yang lain tidaklah baik, dan ini menyebabkan perang saudara dengan saudaranya, Geta, yang berakhir dengan kematian Geta oleh tangan Caracalla. Pemerintahan Septimius Severus dan Caracalla merupakan periode penting dalam sejarah Romawi yang menandai peralihan dari periode krisis menuju stabilitas relatif. Meskipun pemerintahan mereka tidak tanpa kontroversi dan konflik, mereka berhasil memperkuat kekaisaran dan meninggalkan warisan yang signifikan dalam sejarah Romawi. Itulah sebagian kecil dari beberapa rangkuman peristiwa penting pada abad kedua Masehi di rentang waktu tahun 100 hingga 200 Masehi. Terlepas dari beberapa peristiwa yang ada, kebenaran sejarah dari semua ini hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf jika ada peristiwa yang terlepas ataupun tidak pas. Untuk perkembangan channel ini, Anda bisa bantu untuk subscribe dan berikan like. Dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar pada video ini. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun berada.